Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau tidak ada kearifan dari negara-negara besar dunia dalam keadaan yang tidak baik. Dengan sejumlah negara sahabat seperti Iran, Turki, Rusia, dan Cina, dalam upaya membangun koordinasi strategis di luar poros barat. Sementara itu, pihak Gedung Putih belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pernyataan Presiden Prabowo. Namun, sejumlah media AS melaporkan bahwa Presiden Joe Biden mengadakan rapat darurat di Camp David bersama jajaran Dewan Keamanan Nasional. Laporan internal mengindikasikan kekhawatiran serius atas reaksi keras Indonesia yang bisa mendorong isolasi diplomatik terhadap Washington di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan mengusulkan dibentuknya aliansi baru berbasis keadilan global dan penegakan hukum internasional, yang ia sebut sebagai Gerakan Non-Blok 2.0, sebuah platform global yang terdiri dari negara-negara yang muak dengan tatanan dunia yang berat sebelah. Di dalam negeri, reaksi masyarakat sangat positif. Aksi dukungan terhadap sikap Presiden Prabowo digelar di berbagai kota besar. Di Jakarta, ribuan massa memenuhi Bundaran HI membawa bendera merah putih dan spanduk bertuliskan, Indonesia bersama Iran melawan tirani Zionis. Ketegangan antara Israel dan Iran kini meluas menjadi konfrontasi global yang bisa menyeret negara-negara besar dan berkembang ke dalam konflik terbuka. Dengan sikap tegas Presiden Prabowo, Indonesia menunjukkan bahwa ia tidak akan diam melihat ketidakadilan. Dunia tengah berubah, dan Indonesia, dengan keberanian dan visi barunya, berada di tengah pusaran sejarah. Presiden Prabowo langsung ancam Amerika Serikat usai Israel gempur Iran. Dunia kini memasuki babak baru ketegangan geopolitik setelah Israel secara mengejutkan meluncurkan serangan militer besar-besaran ke wilayah Iran. Serangan tersebut dilaporkan menghantam beberapa fasilitas infrastruktur militer dan ilmiah di wilayah Isfahan dan Natanz, termasuk situs yang diduga menjadi bagian dari program nuklir Iran. Merespons perkembangan ini, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, langsung mengeluarkan pernyataan keras yang mengguncang komunitas internasional. Indonesia secara tegas mengancam Amerika Serikat yang dianggap sebagai aktor utama di balik eskalasi konflik tersebut. Dalam siaran langsung dari Istana Merdeka yang disiarkan secara nasional dan disambungkan ke lebih dari 40 perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri, Presiden Prabowo mengatakan, serangan militer Israel ke Iran adalah pelanggaran berat terhadap hukum internasional, kedaulatan nasional, dan stabilitas kawasan. Indonesia menilai Amerika Serikat tidak hanya mengetahui, tapi juga mendukung penuh operasi militer ini. Oleh karena itu, jika Washington terus mendorong kekerasan atas nama aliansi buta, maka Indonesia akan mengambil sikap politik, diplomatik, dan bahkan militer yang paling tegas. Pernyataan ini merupakan ancaman langsung paling keras dari Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam sejarah hubungan diplomatik kedua negara sejak era Perang Dingin. Presiden Prabowo juga memerintahkan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera menggelar emergency diplomatic tour ke negara-negara anggota OKI, BRICS, ASEAN, serta negara-negara non-blok guna membangun aliansi global melawan ketimpangan dan agresi yang dilakukan Israel dengan dukungan diam-diam Washington. Dalam konferensi pers terpisah, Sugiono menyatakan bahwa Indonesia telah secara resmi mengajukan nota diplomatik kepada Dewan Keamanan PBB, yang menuntut pengusutan atas serangan Israel dan penyelidikan terhadap peran negara lain, terutama Amerika Serikat, dalam eskalasi konflik. Kepala Staf Gabungan TNI, Jenderal Agus Subianto, mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo telah menaikkan status kesiapsiagaan TNI menjadi Siaga 1. Komando Strategis Angkatan Darat, Kostrad, Komando Armada TNI AL, dan Skuadron Tempur TNI AU telah diminta mempersiapkan rencana kontingen komunikasi rahasia dengan sejumlah negara sahabat seperti Iran, Turki, Rusia, dan Cina, dalam upaya membangun koordinasi strategis di luar poros barat. Sementara itu, pihak Gedung Putih belum mengeluarkan tanggapan resmi atas pernyataan Presiden Prabowo. Namun, sejumlah media AS melaporkan bahwa Presiden Joe Biden mengadakan rapat darurat di Camp David bersama jajaran Dewan Keamanan Nasional. Laporan internal mengindikasikan kekhawatiran serius atas reaksi keras Indonesia yang bisa mendorong isolasi diplomatik terhadap Washington di kawasan Asia Pasifik. Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan mengusulkan dibentuknya aliansi baru berbasis keadilan global dan penegakan hukum internasional, yang ia sebut sebagai Gerakan Non-Blok 2.0,
sebuah platform global yang terdiri dari negara-negara yang muak dengan tatanan dunia yang berat sebelah. Di dalam negeri, reaksi masyarakat sangat positif. Aksi dukungan terhadap sikap Presiden Prabowo digelar di berbagai kota besar. Di Jakarta,